ngerasain juga tabrakan juga sama si Iwan Bigwanto, adiknya Popo Hartopo. Saya pernah juga balapan lagi asasi kenceng, roda depannya lepas gitu. Jadi seru banget gitu Pak Momon. Jadi memang di otomotif saya penggemar juga gitu. Makanya salah satu hobi saya juga, saya kalau udah nonton GP atau apa saya hobi banget gitu. Sering lihat saya dong berarti iya, di GP. Valentina Ressa. Iya. Banyak yang bilang sih Om, di hayalan saya. Itu saya mirip Valentino Rossi, ya di hayalan saya. Betty ya, beda-beda tipis. Ya, beda tipis ya kan. Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali malam ini saya ditemani dengan orang yang cukup saya kagumi. Perkenalkan, di depan saya ada Om Devi Dekker Wawor. Betul ya Om ya? Betul, selamat malam. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal Om nih, ya ini tak kenal maka tak sayang. Jadi saya bikin orang-orang atau teman-teman saya kenal dulu sama tamu saya nih. Saya nggak tahu kenapa nih kalau ngobrolin Om tuh saya kebayang-bayang banyak orang-orang di sekitar Om tuh yang apa ya istilahnya orang keren lah ya. Dari marga dulu deh. Marga apa sih? Iya. Marga. Farm. Ya, oke. Marga bahasa Indonesia. Wawor. Saya kecil dulu ada orang yang sering saya kagumi, terutama kalau film-film perjuangan. Ya, itu masih saudara ya? Iya, masih saudara. Gitu. Masih. Ya Om juga, saya panggil Om itu dipanggil Om juga. Oke. Om Rudi ya, almarhum Om Rudi. Almarhum Om Rudi Wawor, ya. Oke, dan saya rasa kayaknya banyak juga nih orang-orang sekeliling Om yang lumayan beken gitu. Masa mudanya Om gimana sih ceritanya bisa? Iya, jadi memang kebetulan Om ini dari keluarga ya, boleh dibilang keluarga seniman juga gitu kan. Oke. Karena kakak Om yang paling tua perempuan tuh itu seorang artis juga, tapi di era 70-an lah gitu loh. Angkatan saya ya. Iya, era. Aduh, angkatan. Jadi Pak Mamun lebih tua nih. Oh iya dong. Jadi era tahun 70-an kakak tuh penyanyi juga. Jadi memang kita udah hidup di lingkungan seniman gitu ya, penyanyi gitu loh. Makanya saya jadi kenal banyak juga artinya ya seniman-seniman, artis-artis juga karena memang kita latar belakangnya juga dulu dari keluarga seniman gitu. Termasuk juga ya almarhum Om Rudi juga. Beliau juga koreografer juga kan. Pantes saya ngeliat wajah Om nih mirip kayak Om Kris Salam nih. Ini saudaraan nggak? Sebenarnya saudaraan enggak, tapi satu kampung sama papa saya. Oh. Jadi papa saya tuh lahir di Kopeng. Di Solo Tigo. Nah itu memang jajaran rumahnya sama Om Rudi Salam, Roy Martin itu semua kita satu ini gitu. Jadi memang ya dulu juga memang saya dibilang begitu kayak Rudi Salam. Berarti gitu, saya bukan keceletot lidah nih ya. Gitu loh. Tapi emang inilah orang Manado ini kan udah campur-campuran nih. Jadi udah memang kayak Om juga udah campurannya udah macem-macem nih. Jadi ya hasilnya kayak begini gitu. Dari pihak mama ada Manado, ada Portugis, ada Ambonnya, gitu. Dari papa juga sama, ada Manado, ada Belanda, ada Jawa-nya juga. Jadi ya gado-gado lah. Jadi hasilnya seperti inilah, gitu lah. Kira-kira seperti itu. Pantes saya juga lihat Om ada miripnya ke saya. Jangan-jangan saya gado-gado juga. Iya ya, seputaran Om tuh orang-orang yang lumayan juga nih. Kita habis upload nih, besok saya ngobrol. Tahu nggak ini? Saya kenal sama yang kenal sama mereka gitu. Lumayan lah keangkat nih. Makasih ya Om. Iya sama-sama. Aduh, punya skill apa nih Om? Atau mungkin Om punya dulu apalah gitu? Iya memang ini mungkin banyak yang nggak tahu ya dulu. Sebenarnya juga Om tuh dulu sebenarnya main film juga gitu loh. Oke. Om dulu pernah main film tahun 85 lah dulu. Itu udah cukup lama saya masih kuliah itu ya. Jadi Om pernah main sama Frans Tumbuhan dulu kan. Namanya Remang Melati. Om jadi Frans Tumbuhan dulu waktu masih kecil. Makanya waktu di fotonya tuh
saya jadi ceritanya nih, saya ini Frans Tumbuhan waktu kecil dari Belanda. Jadi dengan tas kulit saya, terus teh lalat juga harus ditutup. Itu dulu filmnya apa ya? Judulnya Romantika Galau Remaja. Bukan, Air Mata di Telaga Biru. Oh, gitu waktu saya masih pacaran itu. Iya. Jadi saya 2 kali main tuh. Ada film satu lagi tuh Galau Remaja di SMA tuh. Saya main juga sama Paramitha Rusady, sama Meriam Bellina. Itu saya dulu main itu juga gitu loh. Jadi ya singkat cerita ya di dunia begitu pernah merasakan gitu dulu Pak Mamun. Untungnya ya nggak jadi sih, memang saya juga nggak mau jadi di situ. Gitu. Sisi lain akan kita bongkar dari si Om Davi ini. Om suka otomotif apa gimana? Kalau saya ngeliat kalau ngikutin Om kayaknya bawanya saya ketinggalan terus nih. Iya betul. Dulu saya pembalap juga, Pak Mamun. Aduh, salah nanya apa benar ini? Saya dulu pembalap juga, saya balap grass track juga, motocross juga gitu loh. Dulu mungkin kalau pernah dengar dulu ada pembalap yang namanya Popo Hartopo dulu ya, udah lama ya. Tapi saya sangkatan sama adiknya tuh Iwan Bikwanto namanya dulu. Ada Iwan Bikwanto, terus ada Wilman Jess itu, Satya Sunarso itu. Dulu tuh Om pernah ikut gitu. Terakhir Om ikut waktu di grass track waktu di Pulau Mas itu tahun berapa itu Om juga udah sampai lupa itu. Nah kebetulan Papa tuh promotor juga gitu loh. Jadi memang latar belakangnya Papa Mama juga dulu pembalap juga. Rally ini berdua gitu loh. Cuman Om ini gak disetujuin sama Mama gitu loh untuk ikut balapan ini kan, dia takut kan. Sementara Papa nih orangnya ini banget, maksudnya pokoknya saya harus jadi pembalap gitu loh. Jadi bertolak belakang nih Mama sama Papa. Jadi Mama saya kalau mau ikut balapan nunggu Mama pergi dulu. Dia lagi ada kerjaan di luar kota, baru mau Papa saya didaftarin gitu loh. Untuk ikut balapan gitu. Sampai pernah ada cerita saya waktu itu masih SMP, saya mau ujian, padahal ada lagi ujian sekolah nih, sampai disuruh nggak usah ikut sama Papa. Udah ikut balapan aja, balapan. Dia bilang, terus Mami gimana? Ya Mami nanti mau keluar kota, nanti Papi daftarin. Udah saya daftar tuh. Dari situlah saya mulai ikut ya di grass track balapan, ngerasain juga jatuh, ngerasain juga tabrakan juga sama si Iwan Bikwanto, adiknya Popo Hartopo. Saya pernah juga balapan lagi asasi kenceng, roda depannya lepas gitu. Jadi buat seru banget gitu Pak Mamun. Jadi memang di otomotif saya penggemar juga gitu. Makanya salah satu hobi saya juga, saya kalau udah nonton GP atau apa saya hobi banget gitu. Sering lihat saya dong berarti di GP. Valentina Ressa. Iya. Banyak yang bilang sih Om, di hayalan saya itu saya mirip Valentina Rossi ya, di hayalan saya. Betty ya, beda-beda tipis. Ya, beda tipis ya kan. Jadi itu makanya saya juga hobi otomotif juga seperti itu, karena memang waktu dulu juga saya hobi gitu loh, balapan gitu. Papa saya ini memang orangnya ambisius sekali kalau ini kan. Ngomong-ngomong soal opa katanya. Iya, sampai sekarang papa saya tuh umur udah 88 tahun tapi beliau masih bawa mobil. Masih ganti ban mobil sendiri, ganti oli mobil sendiri. Karena memang orangnya nggak bisa diem. Sampai usia sekarang tuh sama gitu, dia nggak berubah gitu. Ternyata itu yang bikin dia umur panjang gitu. Passionnya selalu bersinar. Dan bergerak terus, nggak bisa diem. Dia kalau suruh diem malah sakit gitu. Jadi dia bergerak terus. Ya saya pelajari juga, ternyata nih rahasia umur panjang juga begini gitu. Jadi satu sisi saya coba belajar juga gitu dari ayah sendiri gitu loh. Jadi itu luar biasa gitu loh papa saya itu. Artis, atlet ya kan. Mohon maaf nih Om, sekarang agak lebih berisi itu jangan-jangan karena suka kuliner kali? Enggak? Jadi malu. Ini emang bawaan body nih. Iya. Saya emang pecinta kuliner. Paling nggak tahan kalau udah disuguhin, apalagi ada kepiting gitu. Udah ada indah dunia ini deh. Pokoknya hanya suka atau pinter bikin juga? Suka kalau pintar bikin istri gitu. Jadi saya bagian tukang makannya aja gitu. Iya. Istri udah tahu kesukaan saya apa aja, dia bikin ya. Saya bagian eksekusinya saya gitu lah. Pernah dieksplor ke dunia bisnis nggak itu hobinya? Hobi ya pernah. Saya pernah. Berarti couple dong sama si tante. Sama. Iya. Jadi itulah bikin badan ini ya sedikit ya melebar sih.
melebarnya untung masih melebar ke samping gitu kan. Yang saya takut kalau melebar ke depan itu aduh. Gitu. Jadi harmonis nih ceritanya dulu ya PDKT pacaran terus pas udah rumah tangga ternyata punya kesibukan usaha juga bareng gitu. Iya sama-sama. Pacaran gitu terus ya rupanya ya luar biasa. Nah kebetulan hobinya juga sama. Oh iya. Gitu loh. Jadi istri juga dia sebenarnya bukan pintar masak tapi hobi gitu loh, hobi masak. Dia sering artinya coba-coba gitu loh, masakan apa dia bikin ya. Nah nanti bagian untuk tes-tesnya tuh testernya iya. Saya makanya inilah yang mengakibatkan ya posturnya sedikit seksi gitu lah. Orang-orang kan six pack, saya one pack gitu loh. Iya. Six pack saya one pack gitu. Masih digeluti dunia kuliner? Kuliner kalau untuk di rumahnya masih, tapi untuk usaha saya untuk kuliner itu saya sudah berhenti ya, artinya saya sudah tutup dan saya sudah mulai. Ada kegiatan lain? Ada, saya sekarang sudah menggeluti di dunia bisnis network ya. Network. Sama tante juga atau sendirian? Sama tante juga, saya sendiri. Pacaran lagi? Tante mensupport terus. Nggak ada bosennya berarti si om pacarannya? Iya itulah. Endless love ya, atau never lasting love gitu. Iya. Kekuatan cinta itu kan luar biasa. Ngeri. Aku padamu lah pokoknya. Jadi dari mulai dulu never ending pacaran lah ya. Iya. Padahal senior saya dulu dia. Oke. Iya, itu satu kuliah, satu kampus sama saya. Tapi beliau lebih di atas saya, gitu, senior. Karena kan dulu ceritanya karena di Fakultas Sastra itu kan lakinya sedikit. Jadi kita punya cerita dulu, wah ini kalau laki-laki kuliah di sastra nih ada di apa istilahnya dulu mereka ya di sarang penyamun gitu, di sarang penyamun. Karena kan lebih banyak wanita gitu. Jadi kalau ada laki yang masuk langsung di tag tuh. Gua nih gang ini. Nah kebetulan ya nyonya sekarang ini dia nge-tag saya gitu. Tapi jadi memang cinta tidak mengenal batasan ya. Tapi sempat saya tinggalkan dulu Pak Mamun. Jadi kalau mau cerita ya sisi artinya nih cerita sisi ya agak sedikit kelam juga saya dulu. Saya sempat tinggalin juga dulu nyonya gitu karena saya sempat juga artinya nggak terjerumus banget sih tapi sempat mengikuti yang jalan yang kurang baik lah gitu kan. Ya mengikuti zaman lah dulu kan zaman dulu tahun-tahun 94 itu kan zamannya lagi zaman edan lah itu istilahnya penggunaan segala macam itu kan ada di zaman itu. Jadi saya pernah tinggalin dulu ya beberapa tahun tapi ternyata kekuatan istri saya ini masih keep in touch dengan keluarga gitu. Sementara saya udah nggak pulang-pulang nih, tinggal di hotel, hidup dengan dunia malam kan. Jadi seperti itu gitu loh. Saya tinggalin dia tapi istri saya ini dia tetap setia, dia tetap jalin hubungan gitu loh. Pada saat saya sudah mulai ya artinya pastilah ada teguran gitu dari atas dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Hal-hal negatif yang saya kerjakan dulu itu akhirnya dapat teguran dan akhirnya saya harus pulang. Balik ke rumah lagi gitu dengan penuh penyesalan. Saya datang ke rumah ternyata masih ada si istri saya ini ada di rumah di situ. Di situlah saya langsung merasa bersalah. Akhirnya saya ambil satu keputusan pokoknya no matter what happen apapun yang terjadi saya harus sama istri saya yang sekarang ini gitu loh. Dan saya harus tinggalkan dunia gelap itu gitu loh. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya sisi sebenarnya dulu ya memang tampang boleh begini tapi ternyata dulu saya sempat juga gitu artinya sempat terjerumus gitu tapi ya puji Tuhan ya alhamdulillah saya bisa lepas dari dunia itu dan saya bisa sadar dan akhirnya sekarang ya berarti ada andil tante di situ ada tough sekali berarti sekali. Jadi di situ saya lihat kegigihan tante gitu loh rasa cinta dia sama saya sampai segitu akhirnya saya putuskan udah saya harus kawin dengan tante dan saya harus keluar dari artinya dari daerah ini dari masa lalu saya harus keluar gitu loh. Itulah akhirnya sampai sekarang gitu loh. Dan beliau mensupport saya terus gitu loh. Itu artinya salah satu cerita sebenarnya ada sisi tapi lain. Ini saya tangkap sesuatu yang bagus artinya ya mohon maaf ya selama ini kita pikir hal-hal seperti itu hanya di sinetron, di novel atau true story pun ternyata ada. Ada. Jadi benar
The power of love tuh real. Iya, true love itu ada, betul. Oke. Betul Pak, itu loh kekuatannya gitu loh. Makanya sampai sekarang, ya berarti kalau mau hitung-hitung saya kawin tahun Desember tahun 99. Berarti kan ya udah sekitar 20 tahun ya, 20 tahun berarti umur perkawinan kita gitu loh. Wow. Dan anak cuma satu gitu loh. Satu, ya karena umurnya udah 20 berarti kan 2 bulan gitu. Gitu loh. Mungkin kalau orang lihat saya ini penampilan saya gini pasti anaknya bisa 2, 3, 5 ya. Tapi ya ternyata cuma satu gitu. Cuman yang uniknya gini Mamun. Saya bersaudara ini nggak disetting sebenarnya. Tapi semua kakak beradik anaknya satu. Percaya nggak? Iya. Anaknya satu, laki semua. Iya. Semua satu, nggak disetting. Padahal kita nggak gunakan alat kontrasepsi apa enggak. Tapi nggak, bukan gimana ya. Ya kenyataannya begitu, cuma punya anak satu semuanya. Iya. Kakak saya yang di Amerika satu, yang di Belanda satu, yang di Jakarta satu, saya juga dan satu. Dan laki-laki semua. Iya, dan laki-laki semua. Itu kan, jadi itu unik kan gitu. Iya. Oke, ini saya coba balikin apa nih pertanyaannya. Saya tulisannya pakai huruf Latin soalnya. Oke. Sekarang Om sudah bermigrasi ke industri yang berbeda dengan kuliner. Berkembang? 7 tahun berkembang. Meliputi wilayah mana aja? Bogor? Kalau wilayah mungkin udah sampai di wilayah timur. Kayaknya Om udah sampai di wilayah timur. Sampai di ujung wilayah timur. Itu timur. gimana ceritanya tuh Om? Ya artinya Om ngelihat kesempatan gitu loh. Momentum yang ada gitu loh. Makanya kenapa saya bisa akhirnya jadi traveling ke di luar Jawa gitu, karena Om ngeliat ada momentum di situ. Itu yang membuat saya mau nggak mau ya saya harus berkiprah ke sana, harus berani keluar sana, harus berani mengeluarkan hatinya, harus ada harga harus saya bayar gitu. Makanya saya coba untuk keluar dari Pulau Jawa. Nah, pertanyaan dari sisi anak muda, kebetulan kan saya muda nih Om. Keberatan enggak kan ya? Kan. Anak muda tuh kadang suka ngeri-ngeri sedap kalau ketemu sama yang namanya LDR. Iya kan? Yeah. Apa tuh bahasa Indonesia? Pokoknya LDR lah, paham kali ya? Nggak harus saya sebutin, saya nanti ribet lagi bahasa Inggris ya. Apa sih LDR? Long distance relationship katanya gitu ya. Nah berarti hubungan jarak jauh. Nah itu Om jauh itu juga LDR juga kan berarti boleh dibilang begitu ya? Bisa betul Pak. Itu long distance juga, jarak jauh juga. Itu gitu siasatnya gimana itu? Ya sebenarnya siasat gini karena itu balik lagi tadi. Enggak maksudnya ya minimal jaga komunikasinya tuh. Iya otomatis Om jaga komunikasi ya pertama ya pasti by online ya. Saya pasti tetap keep in touch dengan mereka. Kemudian saya setting waktu. Enggak, maksudnya gini, kalau saya pacaran jarak jauh nih, ya otomatis pakai alat bantu kan. Cuma maksudnya emang nggak kehabisan topik gitu. Kan kalau pacaran mungkin agak gampang ya. Pokoknya temanya sayang sama kangen kan selesai. Kalau bisnis jarak jauh terus ngomongnya apa aja nih Om? Ngomongnya apa aja? Ya artinya saya ngelihat keinginan mereka gitu, impian-impian mereka gitu. Mereka punya impian tidak. Jadi nggak melulu omset, tidak. Income berapa, belanja berapa, terus nggak selalu. Tidak, nggak selalu begitu gitu Pak. Saya coba gali impian-impian mereka, tapi tetap misi utamanya ya kita untuk kebaikan gitu loh untuk mereka. Jadi lebih luas. Nggak, saya pikir kalau bisnis itu terus ngobrolnya yang itu gitu kan hitungan terus gitu ya. Enggak ya? Enggak selalu harus begitu gitu. Saya selalu awali dengan artinya memberikan manfaat buat mereka gitu. Kalau di satu sisi mereka mau melihat ada artinya di situ ada nilainya atau biasanya ya silakan gitu. Artinya saya selalu berikan pilihan. Tapi gitu. Obrolannya sebetulnya lebih luas dari itu. Iya, gitu loh. Udah kayak obrolan kayak sama saudara gitu berarti ya. Jadi ya itulah memang salah satu juga saya punya artinya sifat saya kalau untuk ketemu orang itu salah satunya itu saya menjalin hubungan baik dulu.
gitu loh. Saya berusaha untuk membuat mereka jadi dekat sama saya gitu. Jadi supaya nggak ada gap gitu nah. Dan kita bicara juga enak jadinya. Kita kalau bicara sama orang kita merasa seperti saudara kan kayaknya pembicaraannya lancar-lancar aja kan gitu loh. Gitu. Jadi nggak ada rasa kaku atau bagaimana tuh nggak ada. Jadi lebih enak gitu loh. Jadi tingkat kepercayaannya juga jadi tinggi. Makanya kita mau explore segala macam ini juga udah enak gitu loh. Posisinya tuh udah enak karena kita udah nyaman. Jadi yang penting nyaman itu memang ya menjalin hubungannya itu sendiri sebetulnya ya. Betul. Jadi bisnisnya bisa ngeflow aja gitu. Iya, bisnisnya sambil mengalir aja gitu, mengalir gitu. Tapi kan nanti kan kita bisa tahu dari artinya respon dari mereka kan nanti kelihatan. Saya bisa lihat kan. Jadi saya cerita awalnya dulu kebaikannya dulu, tapi nanti kalau ada respon dari mereka, Pak, kalau saya minum ini kira-kira selain sehatnya saya bisa dapat, saya bisa punya penghasilan tidak pas ini. Nah disitulah baru saya bercerita tentang sebetulnya kalau potensi yang ada. Di antara kita nggak ada batas, jadi ngobrol apa aja bisa. Iya, ya kita lebih enak kan, lebih kita bicaranya juga lebih rileks, lebih enak. Jadi kayak nggak ada tendensi gitu, nggak ada tekanan. Saya pikir tadinya Om tuh ngobrolnya ya bisnis terus tadi mau tanya bagaimana ngakalin orang. Oh nggak ngakalin ya? Enggak, kita nggak. Justru karena memang hubungan itu akhirnya terbangunlah komunikasi tentang bagaimana memaksimalkan manfaat bisnis dan produknya gitu ya. Karena kalau niat baik itu pasti akan selalu memberikan hasil yang baik gitu loh, Mamun. Jadi kalau niat saya memang udah baik kan Tuhan juga bisa lihat. Niat tulus saya itu kan ternyata kan Tuhan tahu gitu loh. Berarti pasti Tuhan akan berikan gitu rezeki itu gitu loh buat saya. Jalanin usaha ini nambah saudara dong. Betul. Bisa nggak kalau dia ngomong luar biasa sekali, Mamun. Kalau bicara nambah saudara, iya. Itu bisa ratusan bahkan. Ada saya bisa di share berbagi nggak di sini? Ya mungkin ya nggak harus semua lah, artinya ya yang punya kesan tersendiri gitu. Ya banyak ya, artinya mereka kayak punya keterikatan emosional gitu sama saya gitu ya. Jadi kita bicara artinya mereka yang ceritain salah satu deh Om lah. Nggak harus disebut orangnya, cuma maksudnya saya punya nih ini, nah itu maksudnya yang majlubnya apa sih? Apa majlub itu bahasa Indonesia? Ya itulah pokoknya ngerti kan Om ya? Oh ya. Oh ya. Ya itu ada gitu loh, ada satu. Ya tetap ini di wilayah timur juga gitu loh. Oke. Artinya yang dari singkat cerita awal pertemuan juga yang kesannya hanya biasa-biasa aja gitu loh. Sampai kita menunggu waktu sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya mulai dia tiba-tiba datang merespon, ingin tahu gitu loh produk ini. Kemudian suaminya ada mengalami satu masalah kesehatan ini dan kita coba saya kirimin free, saya kirimin gratis, saya coba suruh dia cari itu tentang air mineral ini. Akhirnya suaminya sembuh gitu loh karena air ini gitu. Akhirnya terjalin terus nih kemudian. Tapi di satu sisi posisi mereka ini kalau kita mau lihat ya artinya hanya orang yang biasa-biasa gitu, orang sederhana gitu loh. Orang sederhana yang semua serba boleh dibilang serba pas-pasan gitu ya. Tapi semenjak kenal saya kemudian saya terus dampingi dia, saya support dia terus. Seiring waktu akhirnya dia berkembang, dia jalan dan sukses gitu. Setelah beberapa bulan. Iya, sekitar. Berarti memang bener tadi ya hubungan dulu. Betul, hubungan. Jadi memang di awal saya jalin hubungan dulu gitu. Itu mungkin hampir 6 bulan, Pak. Gitu. Oke. Kita 6 bulan kita nggak pernah berhenti gitu loh. Coba ya paling artinya bukan basa-basi emang the real relationship gitu ya. Kita jadi keep in touch. Jadi terus saya selalu berhubungan. Artinya saya tanya gimana kabarnya, gimana ini udah ada perbaikan gini. Akhirnya terjalin terus sampai akhirnya sekarang berubah 360 derajat kehidupan mereka gitu. Yang tadinya susah untuk ini, mereka sekarang udah bisa punya penghasilan ini, bisa punya ini gitu. Nah itu yang membuat saya juga jadi merasa aduh gimana ya, jadi terharu. Udah dijawab dulu Om, saya baru mau nanya itu. Nggak fair nih. Biasa, itu respon. Saya cut, pura-puranya saya nanya. Oh iya. Apa yang Om rasain, ya kesan atau apa nyalain bisnis ini gitu? Ya artinya yang saya rasakan. Atau kebanggaan apa yang bisa Om rasain? Kebanggaan saya yang pastinya artinya apa? Bisa membantu orang gitu loh. Membantu orang dan merubah kehidupan mereka. Itu sesuatu yang gak bisa dinilai dengan uang gitu loh. Itu amazing banget, luar biasa banget.
Itu yang, nah hal itu justru malah berbalik membuat satu kekuatan buat saya gitu loh. Saya jadi tambah powerful di sini karena melihat itu. Nah saya kemudian berpikir kembali lagi, aduh bisa tidak saya coba, artinya berbuat hal yang ini untuk yang lain gitu loh. Karena kan setiap hal yang saya buat itu kemudian terjadi satu perubahan yang baik, itu membuat satu energi yang kuat buat saya gitu loh. Saya jadi tambah powerful. Ya, makanya semakin banyak orang yang saya bisa bikin seperti yang saya pernah lakukan itu, berarti kan sesuatu hal besar yang luar biasa akan terjadi juga pada saya. Gitu. Sebenarnya Om saudaraan gak sih sama Michael Jackson? Gitu ya. Enggak, soalnya kan make a better gitu make a better life ya. Gitu ya. Okay. Oh bukan, nggak saudaraan tapi. Saudara ya jauh banget sih. Langit dan bumi. Gitu loh. Okay, oh enggak saudara tapi black and white gitu. Oh gitu. Dia black saya white. Gitu aja. Oke, ngomongin artis kan profesi, pengusaha kuliner juga profesi, apa pembalap tadi juga profesi. Nah, ini network marketing itu profesi juga, Om? Kayaknya enggak deh. Enggak. Saya enggak pernah sama sekali dulu dari awal saya begini enggak pernah saya namanya pernah ikut di dunia network marketing. Inilah dunia network marketing pertama saya. Ya, sekali itu maksudnya bisa dianggap profesi enggak sih? Iya ini termasuk profesi juga. Termasuk profesi bisa juga. Profesi juga. Enggak, soalnya mohon maaf nih Om ya. Karena kita no hard feeling ya. Di luaran nih ini kayak yes pokoknya itu mah ya kalau ada yang nawarin kalau mau ikut aja siapa tahu beruntung. Jadi kalau menurut saya kalau ada bahasa siapa tahu kan berarti kayaknya bukan profesi tuh. Tapi profesi, ini profesi. Ini profesi, Pak. Ini termasuk profesi. Kalau itu kan tadi keberuntungan kan? Ya enggak, maksudnya saya kan cerita yang ada di luar nih. Orang kan nganggapnya apa? Oh, network marketing ya. Ya udah kalau mau ikut aja. Jadi kesannya itu kayak enggak. Ini tuh bukan profesi, cuma kalau lu mau ngadu keberuntungan coba aja. Iya. Tapi profesi, Om. Ini profesi. Menghasilkan juga. Menghasilkan dan saya harus bangga dengan profesi ini. Oke. Iya. Di dunia ini mana ada sih orang yang tidak artinya orang dari dunia yang tidak sukses. Ini yang mau saya tanyain. Iya. Di kesimpang siuran di luaran sana untuk menganggap bahwa kesibukan Om ini profesi atau bukan. Artinya kan kenapa saya bilang di luaran sana berarti banyak sekali kan orang-orang punya asumsi seperti itu. Ngomong ke anak soal profesi ini gimana? Kan bisa jadi kan anak Om ini juga siapa namanya? Devin. Bisa jadi si Devin ini kan juga terinfluence sama temen-temennya gitu kan. Oh kalau net marketing tuh ya artinya whatever lah. Yeah. Setidaknya kan karena umurnya udah kuliah kan, kemungkinan juga ada asupan dari luar. Nah itu untuk atau mungkin pernah nanya nggak Devin? Saya sering kasih masukan dia gitu hal positif tentang dunia network ini. Dan sekarang ya puji Tuhan alhamdulillah dia juga udah mulai masuk, artinya walaupun mungkin belum di network tapi dia sudah menjalankan bisnis di online gitu loh. Nah saya bangga juga, artinya senang juga ngelihat ini anak sudah mulai terjun. Oh ini tuh profesi gitu ya? Iya profesi. Okay. Itu profesi gitu loh. Enggak, soalnya saya juga nggak bisa menyalahkan teman-teman yang punya kesimpulan itu ya. Cuma sepertinya kan banyak sekali. Jadi dianggap seakan-akan kalau dunia yang Om geluti itu adalah semacam dunia lucky draw. Ya artinya hanya sekedar ayo cobalah keberuntungan. Enggak ya, itu ternyata bisa. Ini kan sebenarnya hanya bicara oknum aja gitu. Okay. Profesi yang saya jalankan ini kan sebenarnya kan baik. Di dunia ini mana ada orang yang tidak menjalankan profesi yang saya jalankan sekarang ini gitu loh. Hanya gara-gara segelintir orang oknum akhirnya sudut pandang mereka tentang profesi network ini negatif, jelek, padahal tidak justru. Sekarang kan si Devin pernah nanya tapi maksudnya ya kan kalau sekarang mungkin pasti udah tahu kan Om tadi udah cerita udah jelasin. Awal-awal nanya nggak sih ini kayaknya Papa kok jadi orang aneh gitu nggak? Enggak, dia pernah nanya sih, dia pernah nanya. So, Papa itu apa sih Papa? Devin ngeliatin Papa kayaknya tiap malam gitu kerja bikin di komputer terus entar bikin online. Dia dulu sempat sesering nanya. Akhirnya saya coba pelan-pelan saya jelaskan gitu loh dia. Dia bilang ini ya Papa sekarang sudah mengerjakan dunia network ini seperti ini. Saya jelaskan pokoknya secara detail saya jelaskan sekalian saya kasih ilmu ke dia gitu loh.
Karena kita di dunia network ini kan kita nggak hanya bicara tentang uang atau apa, tapi banyak ilmu yang kita dapat di dunia network ini. Dan itu bagus untuk pembentukan kita punya sikap kita, attitude kita, kemudian kita punya pengetahuan, knowledge kita, itu benar-benar merubah total. Itu tanpa kita sadari kita punya sikap, attitude kita tuh pasti jadi berubah. Ada pertumbuhan baik. Banyak gitu loh. Nah itu banyak yang orang tidak tahu. Mungkin segelintir orang hanya ngelihat ya ini bicara tentang yang rekrut orang, dapat uang. Tidak, itu bukan di sini network yang saya geluti sekarang ini tuh. Berarti kalau saya simpulin keren, pas nggak? Bukan keren lagi Pak. Kalau kerennya ada 2-3 kata, bingit, jadi keren bingit terakhirnya Pak. Oke. Ngomong-ngomong soal keren. Kira-kira tebakan aja. Ya kalau memang aslinya ada boleh disebutin, tapi kalau memang nggak ada tebakan aja. Dari Om cerita A sampai Z kesibukan Om itu, kira-kira atau tebakan Om ada tercermin nggak dari sisi, maksudnya si Devin nih ada rasa bangga nggak dengan profesi bapaknya? Kira-kira atau bahkan mungkin dia ngomong saya nggak ngerti. Nah kebetulan ini anak tuh lebih dekat ke ibunya. Oke. Jadi dia kadang-kadang kalau ketemu saya tuh ya kadang-kadang suka kayak cuek gitu. Tapi kalau saya nggak ada dia nanyain terus. Tapi dia nanya sama mamanya. Mamanya yang lapor ke saya. Tuh anak kamu nanyain terus tuh bapaknya kemana gitu loh. Ya ada itu nggak? Ada kesan bahwa wah I'm very proud gitu. Oh my father is very marvelous atau apalah gitu. Dia selalu cerita ke teman-temannya. Tapi nggak mau saya tahu gitu loh. Momen. Tapi di belakang saya dia membanggakan saya benar-benar gitu loh. Dia membanggakan sekarang dia bisa kuliah, artinya kuliah di tempat kampus yang bagus. Karena saya mau nggak mau saya harus memberikan semua yang terbaik buat anak gitu loh. Jadi anak ada proudnya ya? Ada proudnya, dia bangga. Dia bangga dengan profesi yang saya jalankan sekarang ini, dia bangga sekali Pak. Apa yang mungkin paling berkesan dari, maksudnya Om punya pengalaman paling berkesan apa tentang, anggaplah pengakuan dari sosok Devin kepada orang tuanya, baik si Om atau Tante, yang mungkin Om merasa, kan ya mohon maaf ya, banyak orang kadang anaknya punya kebanggaan di luaran. Dan tentu sebagai orang tua, karena kebetulan saya juga alhamdulillah udah jadi orang tua juga. Tentu kan salah satu impian orang tua itu juga bisa dibanggakan sama anaknya. Ada momen atau kesan atau pengalaman yang makjleb lah gitu. Apa ya? Waktu dia ulang tahun gitu. Dia dulu kan sering bilang, Pak, Ma beliin motor, Devin gitu. Mamanya nggak pernah kasih kan, nggak boleh dia naik motor. Terus waktu itu dia ulang tahun. Terus saya ajak keluar, Dek, yuk sama Papa yuk kita keluar yuk. Dia goncengin saya motor. Jalan motor, terus saya lihat ada dealer Honda sebelah kanan nih. Dan jalan, Dek, ambil kanan Dek, belok kanan. Mau kemana Pak? Udah belok kanan ya, belok kanan. Kemana belok kanan? Itu masuk ke dealer Honda gitu. Masuk situ. Nah, udah sampai ke dalam. Pak mau ngapain Pak? Udah, Ade lihat aja. Ade kan dulu pernah ngomong sama Papa pengen motor ini kan. Gini. Iya. Terus ya udah ambil aja pesan. Saya langsung bilang itu, Pak tolong ambilin motor yang itu buat anak saya hadiah ulang tahun. Saya langsung bayar cash tuh, gitu. Dia kaget itu Pak. Motornya bentuknya kacang goreng apa? Motor asli Mama. Oh, oke. Itu motor asli ya, motor Honda yang terbaru. Saya beliin cash langsung saya bayar nih. Yuk bawa pulang hadiah buat adik. Nanti besok dikirim. Wah itu dia senangnya, bangganya banget mau bapaknya tuh lihat, nggak pakai ngomong basa-basi, saya langsung beliin. Prak tuh hadiahnya buat adik ya. Ada yang kau ucap nggak? Dari stasiun apa speechless? Dia ini anaknya agak, kalau sama saya kan agak tertutup, tertutup gitu. Dia nggak jaimnya kalau sama mamanya kan ngomongnya wah tinggi sama bapaknya. Kalau udah ada saya diam gitulah dia. Jadi itu satu momen ya, artinya saya juga sebagai orang tua ya artinya bangga, artinya bisa memenuhi kemauan anak gitu, apalagi anak cuma satu gitu loh. Tapi saya nggak mau didik anak saya dengan materi gitu. Saya akan memberikan anak saya dengan ilmu. Gitu. Jadi saya tetap terus kasih dia ilmu karena itu penting buat masa depan dia. Dan ada juga, bocoran dari tante nggak? Apa yang mungkin dia ungkapin ke mamanya? Ya paling mamanya cuma ngomong,
Pak itu anak nanyain kamu melulu tuh, nanyain kamu, nanyain saya terus gitu, tiap hari, tiap jam ditanya. Penggemar gelap ya rumahnya si Devin ya. Iya, dia tanya, kadang malam belum pulang, dia bangunin mamanya, papa belum pulang, masih di mana papa. Jadi dia memang care banget sama saya. Tapi kalau udah ada saya, kayak nggak ada, kesannya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, ini ada pesan dari Devin nih. Ini karena saya mewakili Devin, saya protes juga nih ceritanya. Karena kan saya sering lihat Om, maaf nih, tapi jadi ketahuan juga. Saya suka ngintip-ngintip kalau Om lagi ngajarin teman-temannya Om apa spesifik gitu kan. Anda harus ini spesifik. Ada yang mau mumpung masih ada kesempatan, ada yang mau dispesifikin nggak untuk ngobrol ke Devin? Apa ya, spesifiknya apa ya? Suapin saya ketika saya di usia jompo, whatever lah ya, saya nggak ngerti kan. Saya sih pernah ngomong begitu sih, artinya ya papa sih berharap nanti kalau papa tua nanti gitu mau tua ya Devin jangan ninggalin papa gitu, jangan cuekin papa gitu, harus tetap sayang sama papa, sama mama itu gitu loh. Karena tercermin dari saya juga mencintai orang tua saya itu luar biasa. Itu orang tua tuh buat saya itu adalah raja gitu loh. Dan sampai sekarang saya memperlakukan orang tua saya sebagai raja gitu. Makanya di saat ibu saya wafat itu penyesalan yang saya nggak bisa hilangin sampai sekarang gitu. Karena saya nggak punya kesempatan untuk membahagiakan almarhum gitu loh. Itu salah satu yang memang terus masih mengganjel di hati gitu loh. Makanya sekarang karena yang tersisa apa-apa ya saya benar-benar harus rawat orang tua saya gitu loh. Nah makanya saya berharap ya Devin juga nanti sama nih bisa sama seperti papa lah. Tapi gitu, kan artinya, Devin Jaimers nih, Devin kan Jaimers nih sama papanya nih. Tapi Om pernah sempet dapat momen heart to heart nggak? Saya tuh untuk punya waktu berdua sama ini anak susah banget Mama. Tapi ini nggak ngarang-ngarang, baru kemarin malam tumben-tumbenan dia mau duduk di sebelah saya terus cerita sharing. Sharingnya tentang apa? Bisnis. Saya kaget juga gitu. Saya bilang, tumben ini anak mau cerita. How do you feel? Saya senang banget ngomong, keluarlah ilmu saya kan. Saya kasih ke dia habis-habisan gitu. Sampai setelah selesai pembicaraan, mamanya sampai penasaran, kamu berdua ngomongin apa sih katanya gitu. Bilang enggak ngomongin apa-apa, papa justru kaget kenapa tumben-tumbenan ini anak mau ngomong. Padahal itu yang saya selalu berharap tuh, kadang-kadang pengen tuh momen-momen itu gitu loh. Ini anak mau konsultasi gitu loh, mau ngobrol sama saya. Karena suaranya pelit banget kalau buat saya Pak Mamun. Tapi kalau buat mamanya, waduh ya memang udah kodrat ya kan. Kalau anak laki pasti ke ibu kan gitu loh. Nah padahal di satu sisi saya juga merindukan momen-momen kayak gitu. I give you a chance. Anggap ini second chance. Si Devin tadi ngobrol sama Om sudah keluarin semua apa yang dibutuhkan Devin. Kalimat penutup dari saran-saran Om, andai kan dapat second chance nih, ilmu kan udah dijawab semua nih. Mau ada yang disampaikan ke Devin? Ya harapannya ya papa sih ya buat Devin ya itu dia tadi ya. Pokoknya papa selalu mau yang terbaik buat Devin. Jadi papa juga ingin Devin juga artinya sukses dalam kehidupan gitu, baik dalam kehidupan keluarga ya, dalam bisnisnya juga. Dan yang paling penting, Devin harus takut sama Tuhan. Itu dia yang paling penting ya. Selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita kerjakan tanpa melibatkan Tuhan ya, itu pasti sia-sia. Jadi itu harapan Papa buat Devin. Oke, Devin, tangkap itu. Saya tidak dibayar sama Papa Devin, tapi saya ingin bilang apa yang Papa ceritain itu benar. Dan Papa sepertinya juga nggak omdo karena Papa lakukan itu juga di seputar bisnisnya. Dan dari cerita Papa Devin, dari selama dia menjalankan bisnisnya segala macam, saya jadi ingat ada Animo Squad tapi. Jadi saya udah cari-cari nggak ketemu juga siapa yang ngomong. Tanpa nama ya? Tanpa nama. Saya sambil izin minum. Oke, siap Om. Ini bahasanya tapi kembali lagi mungkin karena tamunya pintar bahasa Inggris, saya dijebak dengan quote yang bahasa Inggris juga nih. Mudah-mudahan saya nggak salah ucap. We are not a team because we work together. We are a team because we respect
trust and care for each other. Ya, nanti cari kamus. Saya memahaminya secara sederhana bahwa kita ini jadi tim bukan semata-mata karena kita kerjasama, tapi kita menjadi tim ini karena kita punya rasa respect ya, saling menghormati, rasa percaya, trust, dan rasa kepedulian ya sesama anggota tim. Dan ini terbukti, it's work, terutama ya di perjalanan bisnis Om Davi, dan mudah-mudahan ini juga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman. Saya tidak tahu berapa banyak manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan ini Om. Mungkin juga kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf juga barangkali ada pertanyaan yang kurang pas dengan Om Davi. Intinya kalau ada yang baik dari kita silakan ambil. Kalau tidak ada atau ada yang kurang baik, mohon dikoreksi. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Dan terima kasih waktunya Om Davi. Sama-sama. Terima kasih setelah direpotkan. Salam buat Tante sama Devin juga. Salam juga kalau sempat buat organisasinya yang banyak itu. Ya, disampaikan. Oke guys, terima kasih. Sekian dari saya Muhammad Makmun dan tamu saya Davi Decker Wowor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di puncak sukses.